Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita kembali lagi ke seperti biasa, kita akan coba prediksi harga. Dan koin yang kali ini saya akan jelaskan adalah koin Decentraland atau Mana. Apa tuh koin apa tuh? Koinnya lumayan kecil ya. Kalau kalian ini top 20 nggak ada koinnya. Koinnya tuh ranking berapa? Ayo, coba kita cek. Oh ya, ini dia. Koinnya ranking 59, 60 ya. Dia udah naik 34% selama seminggu, sekarang udah naik baru naik 0,4% dan kemarin koreksi cukup drastis juga ya. Ntar kita coba lihat prediksi harga setelah dia koreksi. Jadi ini barang sudah lumayan diskon sebenarnya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, ini adalah koinnya Decentraland. Kenapa sih saya pilih Decentraland? Karena dia unik secara fundamental dan juga unik. Kenapa? Karena dia tuh di platformnya NFT yang kemarin di tutorial kita ada ngomong NFT dan juga di gaming. Oke, kita nggak gitu bahas fundamentalnya. Kalian bisa baca sendiri, tapi kita coba melihat website-nya dulu ya. Gamingnya itu seperti apa? Game apa? Nah, ini game-nya. Virtual Reality Game, VR. Seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini gamingnya. Orang kayak bisa lari-lari di suatu dunia seperti itu. Nah, mana itu digunakan untuk apa? Mana itu digunakan menjadi currency di dalam virtual reality world-nya itu. Jadi dia sebagai mata uangnya. Mana? Nah, ini bisa buat beli baju dan lain-lain buat karakter kalian, avatar kalian. Apakah ada game seperti itu? Ya, ada. Em, Kalau misalnya buat reference lagi, game apa ya seperti mana? Itu saya ada ini. Kalau kalian tahu Minecraft, mungkin kalian pernah main Minecraft. Nah, ini seperti itu kayak di suatu dunia baru dan kalian main dengan avatar kalian. Tapi ini virtual reality. Jadi virtual reality itu kayak film. Film apa? Film ini, Ready Player One. Kalau kalian pernah nonton Ready Player One, ini juga virtual reality film. Jadi anggap aja ini seperti Minecraft dan Ready Player One digabungin jadi satu. Jadi kalian seperti di dunia virtual reality seperti itu ya. Kenapa mana ini bagus? Salah satunya fundamentalnya adalah ini. Kalau kalian buka di eventnya, mereka banyak event sendiri. Ini ada event dari China, ada kayak ini Winter Weekly Duels, ada Casino Night dan lain-lain. Banyak event. Dan itu berarti aktif apanya orang-orang yang di mana developernya eventnya itu aktif dalam membuat event-event sehingga banyak eh, new player orang-orang yang baru main seperti itu. Oke, cukup secara fundamental, kita coba bahas langsung ke prediksi harganya ya. Prediksi harga. Oke, ini saya buka di Binance. Seperti biasa kita lihat trennya. Mungkin ini kita matiin dulu. Ini ada EMA, kita pakai EMA. EMA itu exponential moving average. Nah, jadi ini secara tren dia masih uptrend ya. Lalu kita bikin trend line-nya. Trend line-nya itu ada dua seperti biasa. Trend line yang pertama di sini, trend line yang kedua di sini. Trend line pertama warna ungu. Parallel channelnya warna ungu. Parallel channel yang kedua itu warna oranye. Oke, kalau di Indodax itu juga sama. Mungkin ini saya bisa clear karena banyak yang dari Indodax ya, bukan dari Binance. Oke, oke, auto. Oke, kita coba analisis ini dulu. Pertama bikin trendline bagaimana? Bikin trendline itu kalian buka chartnya, bikin parallel channel. Jadi dari sini buka sini seperti sini terus naikin seperti itu. Oke, ini kita trendline pertama warna ungu. Kita lihat dia masih uptrend. Trendline yang kedua, kenapa kita harus bikin trendline yang kedua? Karena di sini kita lihat di sini dia udah ada agak breakout trendline. Di bagian sini ya, dia ada breakout trendline. Oke. Terus di sini dia juga ada mau breakout trendline dan benar-benar berhasil ke break gitu ya. Makanya kita bikin channel yang kedua yang warna orange. Dia naik ke atas. Nah, terus dia agak mantul di sini nih. Waktu kemarin nih tanggal 18 April dia mantul di ini support. Jadi parallel channelnya atas parallel channelnya ini menjadi supportnya untuk parallel channel yang lebih besar, yang lebih kuat, yang barunya yang warna orange ini ya. Seperti itu. Oke, itu satu. Terus bagaimana cara
membuat Fibonacci-nya, price target, kita seperti biasa Fibonacci retracement. Ini saya pernah membuat Fibonacci sendiri ya. Waktu itu belum di-share di YouTube. Jadi ini kita waktu itu harga masih di bawah. Jadi kita waktu itu masih tanggal 15 Maret ya. Mungkin tanggal sini nih 20 akhir Maret. Jadi di sini kita lihat price targetnya di sini sebagai resistennya. Lalu kita ambil ke bawah ke sini. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah price target kita terpenuhi. Kalau kalian lihat ini di area 1,414 dan 1,618 ini kena dua-duanya di 25.000 dan juga 22.000. Ini kena dua-duanya. Jadi itu good news bahwa analisisnya berhasil. Oke, sekarang kita akan melakukan analisis selanjutnya adalah selanjutnya bagaimana nih? Apakah dia masih bisa naik lagi? Kalau saya sih masih positif di mana? Jadi kita coba bisa menganalisis dengan tren Fibonacci yang baru. Nah, karena dia sudah koreksi, kita bisa melakukan analisis Fibonacci trend base Fibonacci extension seperti itu. Bagaimana cara melakukan trend base Fibonacci extension? Fibonacci extension adalah seperti ini. Kita membuat ini Fibonacci dari paling bawah, dari sini, tanggal 7 April. Kita naik ke paling atas, di sini. Ini yang kemarin, all time high dia. Di angka 25.000, lalu dia koreksi kan, koreksi sampai sini di support, dia koreksi di supportnya yang parallel channel warna ungu, atau enggak kalian bisa lihat di waktu dia turun kan sampai sini kan. Nah, ini coba kita pakai settings, price nya kita ke arah kanan biar lebih jelas, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi dia kemarin sempat turun ke 18.400, 18.500 lah ya, sekitar situ. Jadi ini adalah target kita. Kemarin sempat turun, lalu dia dari sini dia naik, terus dia turun ke sini, koreksi sedikit. Sekarang apakah dia bisa naik? Target kita berapa nih? Tadi ada yang lihat cuplikannya sedikit. Nah, ini dia target kita. Sama seperti biasa, ini juga 1,414 dan 1,618, ini juga sama. Berarti target kita adalah di sini di 38 dan di 35 sampai 36 lah, seperti itu. Nah, inilah target kita untuk secara short term April sampai Mei ya. Kalau misalnya lihat, berarti ini target. Berarti kita beli di mana nih? Beli di mana? Bagus sekali pertanyaannya. Beli yang pertama adalah bisa dilihat dari resistance ini 1,414 dan juga 1,618. Karena itu mereka sudah di breakthrough. Apakah ini sekarang harga di 22.000 lah ya, hampir 22.000. Jadi kita punya target adalah apakah dia bisa breakout sini atau enggak. Coba kita gambar. Kalau misalnya dia bisa breakout di sini, mungkin dia bisa turun balik lagi ke arah 21.000, kita bisa beli di 21.000, baru dia bisa naik ke atas dan lanjut naik ke arah sini. Tapi pasti kalau bisa kita berdoa jangan naiknya parabolik seperti ini ya, jangan kayak Dodge, tapi naiknya pelan-pelan, dia turun, naik, baru naik, terus turun dulu, baru naik lagi, seperti itu, pelan-pelan. Oke, sampai ke 38.000 sampai 35.000. Target TP kita dalam jangka waktu April sampai Mei. Kalau misalnya semua berjalan lancar, semoga bisa di breakthrough. Nah, bagaimana cara kita beli? Kita beli di level berapa? Demand zone-nya itu di mana? Demand zone-nya itu bentar ya, saya coba cari gambar. Nah, ini rectangle. Demand zone itu kemarin kayak di sini nih, sebenarnya demand zone banget. Di daerah sini, di daerah tempat koreksi di 18.000. Jadi kalau misalnya dia bisa turun lagi, turun ke bawah, itu sangat bagus banget. Kalau dia ternyata nggak bisa breakthrough dan dia turun ke bawah sini, itu sangat bagus untuk kita. Kalian bisa ngambil posisi di mana, atau enggak resistennya itu yang paling kuat mungkin di daerah nomor 1 ini 16.500. Semoga dia tidak turun lagi.
Semoga ini adalah last support dia di 18.500, baru dia langsung naik lagi menuju price target kita. Oh, sebelum diingatkan, disclaimer on ya, maksudnya ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli suatu aset kripto, tapi ini hanya untuk opini saya dan pendapat saya, bagaimana saya melihat prediksi harga Decentraland atau mana. Untuk keputusan itu dijalankan oleh kalian, analisis juga akan dilakukan kalian sendiri ya, harus melakukan further analysis. Kalau misalnya belum melihat video tutorial saya untuk analisis cryptocurrency, bisa dicek dulu, baru bisa melakukan keputusan. Seperti itu. Sekian dari saya. Ini adalah video di Decentraland mana, juga dengan prediksi harga dan demand zone, di mana kita bisa membeli mana di Decentraland. Dan ya, semoga ini membantu. Komen, like, dan subscribe. Dan sekian dan terima kasih. Dan sampai jumpa.